Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya Nanda Salsabila dengan NIM 2023 0302 239. Di sini saya berasal dari program studi Ilmu Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah biologi dengan topik yang menyangkut dengan kehidupan sehari-hari dengan tema kelainan genetik. Mengapa saya mengangkat tema ini? Karena saya tertarik dengan topik ini dan juga menurut saya topik ini relate dengan biasa yang biasa saya lihat di lingkungan sehari-hari saya. Berikut hal yang akan saya presentasikan. Nah, kelainan genetik merupakan kelainan pada gen atau kromosom yang merupakan faktor sifat pada suatu organisme. Juga kelainan ini tidak hanya terjadi pada suatu gen, namun dapat terjadi pada satu gen, banyak gen, bahkan terjadi pada kromosom. Berikutnya adalah penyebab kelainan genetik. Kelainan genetik dapat disebabkan oleh mutasi pada genom atau oleh perubahan struktur gen. Hal ini terjadi karena genom membawa informasi. Perubahan genom dapat mengakibatkan perubahan struktur atau fungsi organisme. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada beberapa macam penyakit kelainan genetik. Yang pertama itu ada sindrom Klinefelter, lalu sindrom Turner, dan juga sindrom Down atau biasa kita sebut Down syndrome. Jadi yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah sindrom Klinefelter. Apa itu sindrom Klinefelter? Sindrom Klinefelter ini merupakan penyakit genetik yang disebabkan oleh kondisi kromosom yang menyerang laki-laki pada aspek fisik maupun pada perkembangan kognitifnya. Nah, faktor ini bisa terjadi karena apa sih? Faktor ini bisa terjadi karena ada ibu yang hamil atau mengandung pada usia yang tidak lagi ideal. Misalnya, usia 35 tahun ke atas itu dapat berisiko menyebabkan si anak ini akan terkena sindrom Klinefelter. Nah, keabnormalan ini tuh berkaitan dengan kromosom seks X dan Y. Sindrom ini tuh punya, untuk pengidapnya, dia itu memiliki kelebihan satu kromosom, yaitu kromosom X. Jadi yang normalnya itu untuk laki-laki memiliki satu kromosom, dia ini kelebihan. Jadi laki-laki itu normalnya kromosom X-nya itu 46 XY, sementara pengidap sindrom Klinefelter ini kelebihan satu, jadinya dia kromosom X-nya itu 47 XXY, seperti itu. Lalu untuk gejala yang dialaminya itu tuh bisa ke kelainan kondisi genital. Jadi dia meliputinya tuh kondisi uretra yang terletak di bagian bawah penis. Jadi dia buang air kecilnya nggak dari penis tapi dari bawah penisnya itu, atau juga biasa kita sebut hipospodia. Lalu ada juga kondisi mikropenis. Nah, pengidap sindrom ini tuh memiliki resiko untuk terkena kanker payudara dan juga lupus. Berikutnya adalah sindrom Turner. Apa sih sindrom Turner itu? Jadi sindrom ini tuh biasanya terjadi pada wanita karena si wanita itu tuh kelebihan bukan kelebihan, maaf. Jadi si wanita itu kromosom X-nya itu tuh nggak ada, atau mungkin kromosomnya itu bisa juga rusak parsial. Nah, sindrom ini tuh pada wanita dapat
menyebabkan berbagai masalah medis terkait perkembangan. Misalnya jadi tubuhnya pendek, terus ovariumnya tuh gagal berkembang, juga cacat jantung. Nah, sindrom ini bisa didiagnosis pada saat kita masih bayi, masih di dalam kandungan. Tapi bisa juga waktu anaknya itu udah keluar. Jadi waktu anaknya masih eh, batita mungkin bisa. Lalu untuk gejala sindrom Turner ini bisa kita lihat dari fisiknya. Untuk dari fisiknya bisa kita lihat di sini untuk pengidap sindrom Turner. Jadi dia lehernya itu melebar seperti ini. Lalu untuk daun telinganya dia juga turun. Habis itu lengannya itu bengkok keluar. Juga langit-langit mulutnya itu tinggi dan sempit. Seperti itu. Lalu berikutnya adalah sindrom Down atau yang biasa kita sebut Down syndrome. Down syndrome ini banyak sekali kita temui eh, di lingkungan yaitu kayak penyakit genetik yang familiar gitu menurut saya. Nah, berikutnya ini penjelasannya ada di slide berikutnya. Nah, Down syndrome ini merupakan kelainan genetik yang dapat disebabkan oleh mutasi pada genom atau oleh perubahan struktur sel. Hal ini terjadi karena genom itu membawa informasi. Nah, perubahan genom ini dapat mengakibatkan perubahan struktur atau fungsi organisme. Nah, di sini Down syndrome merupakan kondisi di mana terdapat tambahan pada kromosom 21 atau dikenal dengan istilah trisomi 21. Berikutnya penyebab Down syndrome ini tuh kalau kita mengidap Down syndrome ini dapat menyebabkan yang pertama ada keterlambatan perkembangan fisik, lalu penyakit jantung, ketidakmampuan belajar, lalu leukemia dan tanda awal Alzheimer. Nah, di sini ada ciri-ciri Down syndrome. Yang pertama itu memiliki mata sipit dengan sudut bagian tengah yang membentuk lipatan seperti ini, atau bisa kita sebut epicanthal folds. Lalu mulut kecil dengan lidah besar sehingga tampak menonjol keluar atau disebut makroglossia. Juga bentuk kepalanya itu relatif lebih kecil atau disebut mikrosefali. Juga rajah telapak tangan yang horizontal atau simian crease. Karena untuk telapak tangan yang normal itu biasanya itu dia ada perpotongannya terlihat seperti huruf M seperti itu. Namun bagi pengidap Down syndrome, rajah telapak tangannya itu tuh lurus gitu. Lalu juga cirinya itu penurunan tonus otot atau disebut hipotonia, juga jembatan hidung yang datar atau disebut depressed nasal bridge, dan juga bertubuh pendek. Berikutnya, kita biasanya hanya mengenal jika anak itu memiliki kelainan genetik hanya disebut sebagai Down syndrome. Tapi menurut beberapa jurnal yang saya baca, Down syndrome ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada translokasi, mosaik, dan juga trisomi 21 klasik. Nah, ini yang pertama, translokasi, yaitu ini merupakan kondisi di mana merupakan suatu keadaan di mana tambahan kromosom 21 melepaskan diri pada saat pembelahan sel dan menempel pada kromosom lainnya. Nah, kromosom 21-nya ini dapat menempel pada kromosom 13, 14, 15, dan 22. Nah, kasus ini itu terjadi sekitar 3-4% di seluruh penderita Down syndrome. Nah, untuk dalam beberapa kasus nih,
Hal ini terjadi karena diturunkan dari orang tua. Nah, gejala ini juga terjadi hampir sama dengan trisomi 21. Berikutnya adalah mosaik. Jadi kondisi ini tuh jarang terjadi, di mana hanya beberapa sel saja yang memiliki kelebihan kromosom 21. Kondisi Down mosaik ini memiliki gambaran klinis dan masalah kesehatan yang lebih ringan dibandingkan dengan bayi yang lahir dengan sindrom Down trisomi klasik 21 dan juga translokasi. Bisa kita lihat di sini anak ini memiliki kelainan genetik tapi tidak sejelas untuk yang trisomi klasik 21 dan juga translokasi. Di sini kita bisa lihat untuk jembatan hidungnya itu datar seperti itu, dan juga matanya ini memiliki lipatan. Nah, berikutnya ada, maaf di sini sedikit ada kesalahan, harusnya ini trisomi klasik 21. Nah, yang terakhir ini kondisi yang paling sering kita temui pada penderita Down syndrome, di mana terdapat tambahan kromosom pada kromosom 21. Nah, karena ini sering terjadi, menurut penelitian itu, kejadian ini hampir sekitar 94% dari seluruh penderita Down syndrome. Berikutnya adalah cara pencegahan kelainan genetik. Nah, pencegahan ini dapat dilakukan dengan melakukan pengujian genetik dan diagnosis genetik praimplantasi atau disebut PGD. Pengujian ini dilakukan dengan cara pengambilan sampel virus krionik atau disebut CVS gitu, seperti itu, yang merupakan tes screening invasif dengan mengambil sepotong kecil jaringan dari plasenta. Tes ini juga biasanya dilakukan pada usia kandungan sekitar 10-12 minggu pada trimester pertama kehamilan. Lalu berikutnya itu adalah hal yang dapat dilakukan untuk tumbuh kembang anak yang mengidap Down syndrome. Seperti yang kita ketahui bahwa pengidap Down syndrome tidak dapat disembuhkan. Namun kita dapat melakukan terapi sebagai jembatan untuk membantu tumbuh kembang pengidap Down syndrome. Nah, terapi fisik yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan fisiknya itu ada terapi okupasi, lalu terapi wicara. Nah, untuk terapi okupasi ini memiliki manfaat yang besar bagi pengidap Down syndrome untuk mengembalikan fungsi utama fisik, seperti meningkatkan ruang gerak sendi, kekuatan otot, lalu meningkatkan motorik halus dan kasar, kemampuan sensorik, untuk dapat melatih kemandirian anak tersebut. Lalu ada terapi wicara. Nah, terapi ini tuh dapat membantu mendukung dan meningkatkan keterampilan berbicara anak tersebut. Ini sangat penting untuk dia berkomunikasi sehari-hari, juga mengerti bahasa dan cara bicara, seperti itu. Berikutnya ini adalah referensi jurnal yang saya ambil untuk presentasi PPT ini. Sekian dari saya presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.